Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sosial mediaku. Hari ini saya dihubungi oleh seseorang yang tidak saya kenali dengan nomor handphone yang tidak saya kenali juga. Akan tetapi mereka mengatasnamakan petugas imigrasi dari Sumatera Utara, katanya dari Medan. Katanya data saya ini ada pengiriman barang ke luar negeri. Saya lupa tadi ke luar negeri kemana. Jadi saya disuruh verifikasi dan disuruh melapor ke Polda Sumatera Utara. Saya harus buat laporan. Jadi saya harus menuruti kata-kata mereka. Alhasilnya setelah banyak kata-kata mereka saya turuti, hanya satu yang tidak saya turuti, yaitu mereka menyebutkan nomor resi pelapor. Jadi mereka tuh sudah tahu nama saya, alamat saya, tanggal lahir saya, semua tahu. Nah, jadi mereka membuat nomor resi pelapor. Nah, di saat dia menyebut nomor resi pelapor saya disuruh catat. Saya bilang sudah. Sudah itu dia bilang, tolong Pak sebutkan lagi apakah Bapak benar-benar mencatat. Kalau Bapak benar mencatat, nanti kami hubungi ke Polda Sumatera Utara, Bapak langsung sebut saja. Saya bilang, enggak saya catat Bu, tapi saya rekam Bu. Akhirnya mereka marah. Ya udah, kalau Bapak begitu, Bapak tidak menuruti kami, ada data Bapak akan kami blokir. Nah, jadi dengan kejadian hari ini saya meminta tolong ya kepada pihak-pihak yang terkait, terutama ya Kapolda Sumsel, Kapolda Sumatera Selatan, dan juga Kapolres Sumatera Selatan, serta khusus tadi dia menyebutkan Kapolda Sumatera Utara dari Medan. Jadi saya dengan rendah hati dengan mohon kepada Bapak yang terkait, mulai dari Kapolsek Penukal Utara, Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Sumatera Selatan, tolong saya minta selusuri atas kejadian saya hari ini agar tidak ada korban selanjutnya. Dan juga saya meminta jika ini benar itu adalah petugas imigrasi dari Sumatera Utara yang menyalahgunakan data saya, tolong, kenapa ini bisa terjadi? Khusus Kominfo RI, kenapa data saya bisa bocor? Mereka bilang data saya akan diblokir kalau saya tidak membuat laporan. Makanya tadi mereka menyebutkan nomor resi pelaporan saya disuruh catat, tapi nggak saya catat. Akhirnya mereka marah dan saya langsung dimatikan HP-nya. Langsung diputuskan hubungan telepon tadi. Jadi saya meminta kepada pihak yang terkait, tolong diselusuri, terutama Kominfo dan kepada pihak-pihak yang terkait yang berada di Indonesia, agar jika ini modus penipuan baru, agar jangan lagi korban selanjutnya. Terima kasih. Oke, berikut video hasil rekaman saya. Mari kita saksikan. Ya, sudah Pak. Ya. Ya, sambil ngopi lah, enggak apalah. Gimana tadi, Pak? Ya, Bapak. Ya. Tidak mempunyai tabungan di perbankan Danamon, Pak Darwis. Saya belum pernah, Pak, ke Danamon. Baik. Berarti untuk data Bapak Darwis saat ini kan memang benar ada yang salah gunakan ya Pak Darwis ya, sehingga dilibatkan Bapak Darwis dalam pengiriman barang ya Pak Darwis ya. Iya. Ya, soalnya saya kan, apalagi dari mana tadi pengiriman barangnya? Dari Kota Medan ke Kuala Lumpur, Malaysia Pak Darwis. Apalagi Kota Medan, Kuala Lumpur. Saya kan orang Sumatera. Jadi nggak mungkin saya ke Medan. Ya, jadi itu bagaimana Pak? Bapak di Sumatera Selatan ya Pak ya, bukan Sumatera Barat ya? Bukan, Sumatera Selatan. Oh ya, baik.
baik. Ya. Berarti di sini adanya penyalahgunaan data-data pribadi Bapak ya Pak Darwis ya. Iya. Jadi untuk Bapak Darwis di sini kita sarankan ya Pak Darwis ya, sebelum ada terjadinya pemblokiran untuk data-data pribadi Bapak Darwis. Ya. Jadi kita sarankan untuk Bapak Darwis melakukan pembersihan data pribadi kepada pihak yang berwajib di Polda Sumatera Utara Kota Medan Pak Darwis, agar bantu Bapak Darwis untuk melakukan pembersihannya, karena di sini kan Bapak Darwis di Sumatera Selatan ya Pak Darwis ya. Iya, ada masalah Kita selatan. bantu dengan secara online agar mempermudah dalam pelaporan Bapak Darwis. Jadi kita bantu dengan secara online supaya Bapak Darwis juga tidak terkendala dengan waktu ya Pak ya. Jadi sebelum saya bantu Bapak Darwis, bisa dibantukan untuk disediakan alat tulis untuk mencatat bukti laporannya Pak Darwis. Oh, jadi saya ini kalau ke Polda mana tadi? Polda. Polda Sumatera Utara bisa Bapak Darwis, untuk Bapak Darwis melaporkan sendiri. Ya, itu kalau saya ke Polda Sumatera Utara, itu kemananya itu saya? Ke langsung Poldanya ya? Di sini kan Bapak Darwis kan bisa gunakan ya Pak Darwis ya datanya. Jadi Bapak Darwis harus melakukan pelaporan dengan secara langsung kepada pihak Polda Sumatera Barat Pak ya. Utara. Barat, semoga Pak. Sumatera Barat. Kan tadi kan Polda Sumatera Utara. Ini lah, Polda Sumatera Barat ini yang mana Pak? Jadi bingung saya. Ya. Saya dari imigrasi Pak, petugas imigrasi Sumatera. Oh, jadi petugas imigrasi Sumatera Utara Pak ya? Iya Pak. Ya, di petugas imigrasi ya Pak ya. Jadi untuk Bapak Darwis di sini bisa melakukan pelaporan sendiri atau tidak Pak? Kalau bisa ya pelaporan online saja. Jadi kalau pengen secara online ya Pak Darwis ya. Ya kalau pengen dengan secara online ya Pak Darwis ya. Ya itu caranya kalau untuk Bapak Darwis apa? Ya kalau pengen online kan caranya itu bagaimana itu? Baik, untuk Pak Darwis boleh disediakan terlebih dahulu untuk alat tulisnya untuk mencatat bukti laporannya Pak Darwis, dan saya bantu. Oh ya, tunggu, saya ambil pulpen dulu. Ya. Ya sudah Pak ya. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Bapak, ini panggilannya saya ambil alih ya Pak ya. Saya dengan Novita untuk Kepala Seksi Bagian untuk Komunikasi Keimigrasian Pak. Nah, di sini sudah dijelaskan Pak ya bahwa adanya penyalahgunaan data, di mana data Bapak digunakan untuk pengiriman barang dari Kota Medan. Nah, sedangkan Bapak aja domisilinya di Sumatera Selatan ya Pak ya. Nah, sebelumnya Bapak pernah nggak untuk verifikasi data untuk belanja online di Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, Laku Bukalapak? Pernah nggak Pak? Kalau belanja online pernah. Itu verifikasi data nggak Pak untuk menggunakan KTP nggak? Biasanya kalau di Shopee kan pakai Shopee Pay Later kayak gitu Pak. Nah itu kan foto selfie, foto KTP Pak, itu verifikasi data namanya Pak. Pernah nggak, Pak? Pernah pakai, semua kan pakai KTP, verifikasi data semua pakai KTP. Iya betul Pak. Nah jadi gini Pak ya, karena data Bapak lengkap adanya KTP, nah jadi enak Pak diambilnya untuk penyalahgunaan data. Nah jadi di sini data Bapak adanya kebocoran data, di mana data Bapak digunakan untuk pengiriman barang. Karena paketnya ilegal, jadi mereka nggak berani Pak menggunakan datanya sendiri, jadi mengambil data orang lain ya Pak ya, kebocoran data Bapak. Nah digunakan untuk pengiriman barang Pak. Kalau untuk pakai datanya sendiri dia risiko Pak, jadi mengambil data orang lain. Nah di sini pengirimannya pada tanggal 12 September 2024 melalui ekspedisi Wahana Ekspres cabang Kota Medan, karena nomor resinya invalid yang sudah diamankan pihak kantor Bea Cukai di Kuala Lumpur. Nah jadinya kami dihubungi Pak oleh petugas Bea Cukai untuk memastikan apakah betul dengan Bapak Darwis sendiri yang mengirim paket ini atau oleh pihak orang lain. Nah ternyata di sini Bapak tidak tahu apa-apa soal pengiriman ini ya Pak ya, karena memang merasa tidak pernah mengirim apapun seperti itu ya Pak ya. Nah jadi di sini untuk isi paketnya itu Pak 2 kg pakaian baru, 1 dokumen paspor, dan 1 buku tabungan Bank Danamon Pak. Sebelumnya Bapak pernah nggak menjadi nasabah Bank Danamon Pak? Nggak pernah saya.
Nggak pernah Pak ya. Jadi gini Pak, karena Ya. adanya KTP, jadi mereka mau modal KTP aja Pak untuk pembukaan rekening bank. Dan namun ini cabangnya Kota Medan Pak, bukan di Sumatera Selatan Pak. Nah jadi dia ini adanya kerjasama Pak dengan Bank Danamon, di mana Bank Danamon membantu membuka pembukaan rekening atas nama orang lain Pak. Ada teman atau saudaranya kerja di situ Pak. Nah jadi di sini saya sarankan bila mana Bapak merasa tidak ada keterlibatan apapun di dalam pengiriman, bahkan tidak pernah menjadi nasabah Bank Danamon, kami sarankan kepada Bapak untuk langsung melaporkan kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Utara, karena sampai saat ini status data Bapak pemberkasannya sudah ada di pihak Kominfo Pak untuk dilakukan pemblokiran data. Nah karena di sini Bapak dianggap sebagai salah satu sindikat yang memperjualbelikan dokumen paspor. Nah jadi di sini kami akan membantu Bapak agar data Bapak tidak dilibatkan lagi untuk pengiriman-pengiriman berikutnya Pak. Soalnya seringkali digunakan nih data Bapak nih, sering lewat nih karena nomor rekeningnya invalid. Nah jadi diperiksa di Pak. Nah, di sini kami akan membuka jalur internal untuk call center Polda Sumatera Utara agar Bapak terhubung langsung dengan kepolisian untuk melaporkan Pak ya bahwa di sini bukan Bapak pelakunya, tetapi data Bapak yang salah gunakan orang lain Pak. Nah, untuk nik KTP Bapak mau dikoreksi Pak ya di 1603181304887 Pak. Itu 12 angka digit dari depan, itu Bapak kelahiran 87 di bulan ini apa ya? Di bulan 4 bulan April. Ya. Betul Pak, tanggal 13. Ya. 13 April 87. Nah ini data Bapak sudah lengkap semua Pak di sini. Akan terjadi pemblokiran data 1 jam mendatang. Bila mana Bapak tidak ada pelaporan Pak, ini akan diblokir oleh Kominfo, Dukcapil dan Bank BI yang akan diblokir selama 3 tahun dan semua aset pendataan Bapak akan ditutup seperti perbankan, KTP, NPWP, BPJS itu akan diblokir yang menggunakan nik KTP Bapak. Nah jadi di sini Bapak harus pelaporan ya Pak ya agar tidak terjadi pemblokiran nik KTP. Kan sayang Pak kalau kedepannya Bapak butuh KTP tapi KTP-nya udah nggak aktif gimana tuh Pak? Kan jadi pusing sendiri ya Pak ya. Nah jadi di sini untuk pelaporannya tidak dipungut biaya apapun Pak ya, sudah difasilitasi oleh negara Pak. Nah jadi silakan untuk melaporkan. Nah sebelum kami alihkan untuk penelponannya langsung dengan kepolisian, Bapak bisa catat dulu Pak ya, karena yang saat pelaporan nanti yang akan ditanyakan itu nomor resi, alamat pengiriman, alamat penerima, dan isi paketnya apa aja. Itu yang akan ditanyakan. Jadi Bapak silakan mencatat ya Pak ya, kita bacakan ya Pak ya, bisa disiapkan alat tulisnya dulu Pak, karena pelaporan ini penting Pak ya untuk dijadikan bahan penyelidikan Pak di Wahana Naikre Cabang Kota Medan dan di Bank Danamon Pak Cabang Kota Medan juga Pak. Nah bisa disiapkan alat tulisnya Pak, kami bacakan Pak nomor resi, alamat pengiriman, alamat penerima, dan isi paketnya apa aja. Ya. Iya baik Pak. Ya, sudah ya. Sudah siap. Ya sudah belum Pak disiapkan? Sudah. Ya, ini sudah siap. Iya. Nih. Oke. Ya, sudah siap ya. Yang sudah Pak ya disiapkan, kami bacakan ya Pak. Ya. Ya, sudah siap ya. Ya sudah ya, baik. Perihal pelaporan Ya. penyalahgunaan data. Ya. Ya, sudah. Ya, penyalahgunaan data dan membersihkan data pribadi. Ya. Ya, membersihkan data pribadi yang digunakan untuk pengiriman ilegal. Yang digunakan untuk pengiriman ilegal. Ya, sudah. Sudah Pak? Ya. Ya, mengatasnamakan Bapak Darwis Novvirno. Ya. Sudah Pak? Ya, sudah. Ya, selanjutnya dengan mengatasnamakan sudah Pak, mengatasnamakan Bapak Darwis Novvirno. Ya. Sudah, dengan nomor resi. Dengan nomor resi Pak, sudah Pak? Yes. Ya, sudah. Ya, nomor resinya di 0300 0300 1080 1080 803590 803590. Ya. Iya, bisa diulang Pak nomor resinya Pak, takut ada yang salah. Ya, saya nggak ngulang, saya langsung saja ini.
Iya, diulang, Pak. Iya, diulang coba, Pak. Bapak catat nggak nih, Pak? Saya nggak catat, saya langsung ini saja, saya rekam ini. Iya, coba Pak diulang, Pak. Sa- Oh, Saya rekam ini. iya, coba Pak diulang, Pak. Sa- Oh, saya kan nggak catat, tapi saya rekam saja. iya, jadi kalau direkam nanti suara saya kan cewek, Pak. Suara Bapak kan cowok. Sampai main-main, Pak. Nantinya data Bapak akan terblokir. Nah, Bapak kan harus suara Bapak sendiri, Pak. Suara cowok. Kecuali saya cowok, nggak apa-apa, Pak. Nanti kan suruh bacakan nih di kantor kepolisian. Saya mau melaporkan penyalahgunaan data saya, di mana data saya digunakan untuk pengiriman barang. Nah, tadi kan polisi nanya nomor isi, alamat pengiriman. Nah, Bapak buka rekamannya suara cewek, Pak. Nah, Enggak. gimana tuh, Pak? Nanti saya pelajari lagi, saya buka lagi biar nggak hilang. Kok dipelajari, Pak? Orang langsung terhubung kok dengan kepolisian. Langsung terhubung langsung, Pak, kita dengan kepolisian. Nah, jadi Bapak diharap mencatat ya, karena di sini serius, Pak, karena data Bapak akan terjadi pemblokiran data. Bapak di kepolisian aja main-main. Nah, jadi nanti Bapak dimain-mainin lagi sama kepolisian, mau, Pak? Kan Nah, seperti kan itu, Pak. Ya, dicatat terlebih dahulu, Pak. Apa susahnya sih, Pak? Tinggal dicatat aja. kalau saya yang melapor, kan saya yang menghubungi polisi. Nanti data-data Itu saya, kenapa data-data Bapak? Masa saya yang melapor? Nah, nih KTP Bapak di sini ada lengkap, alamat Bapak lengkap. Nah, bukan data saya. Kalau data saya penyalahgunaan ya saya yang melapor, Pak. Kalau data Bapak masa saya yang melapor? Nggak Ya. nyambung, Pak. ya udah lanjut aja kan, nggak perlu saya sebut kan. Iya, nggak apa-apa, diblokir aja data Bapak, dimasukkan ke daftar hitam nasional di KTP Bapak untuk di blacklist. Ya bukannya di blacklist, kenapa saya harus Iya, sebutkan nomor tadi? Iya, Bapak mau dibantu nggak, Pak? Kalau nggak mau dibantu, kita tidak bisa memaksakan orang, Pak. Kalau nggak mau dibantu, kita matikan, Pak. Seperti itu. Ya paling 1 jam mendatang, KTP Bapak akan terjadi pemblokiran data, terus dimasukkan ke daftar hitam nasional. Karena di sini kan pengiriman paket ilegal, Pak. Nah, ini ada undang-undang dasarnya juga. Undang-undang dasar Itu, nih. Pak. Nah, kalau Bapak nggak ngerti undang-undang dasar, saya jelaskan biar Bapak ngerti. Oh, ya udah, saya kan nggak tahu undang-undang dasar. Ya nggak apa-apa, jelaskan Nah, sedikit. jadi ya baik saya jelaskan ya, Pak. Ya. Ya kan di sini kan penyalahgunaan data itu pasal 67 ayat 1, Pak. Ya. Di situ undang-undang dasarnya untuk ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar, Pak. Mau, Pak? Nanti Bapak dijemput di rumah. Terus Bapak mau dipenjara atau denda 5 miliar? Ya ngomong, Daripada Bapak pelaporan gratis. ya ngomong-ngomong, barangnya dikirim itu apa yang mengatasnamakan saya itu? Kenapa, Pak? Barang yang dikirim Iya, bisa dicatat mengatasnamakan. dulu nggak, Pak? Iya, dicatat dulu ya, Pak, ya, bukan direkam. Soalnya suara kita berbeda, Pak. Ya kan saya nggak tahu barang yang dikirim kan barang jenis apa. Iya, kan saya jelaskan. Nah, ini isi paketnya 2 kilogram pakaian baru, 1 dokumen paspor, dan 1 buku tabungan bank Danamon. Nah, itu Bapak catat. Nanti akan ditanya, Pak. Kok aneh ya, saya ngirim paket cuma, Pak, maksudnya gini, bukan Bapak yang mengirim paket, tetapi data Bapak disalahgunakan orang lain. Belum ngerti juga sampai sini, Pak. Jadi, Bapak tidak tahu apa-apa nih soal pengiriman ini, tetapi data Bapak adanya kebocoran data, Pak, di mana data Bapak digunakan untuk pengiriman barang. Memang bukan Bapak yang mengirim, orang lain yang mengirim menggunakan data Bapak. Makanya, Bapak harus klarifikasi bahwa di sini bukan Bapak yang mengirim, tetapi orang lain menggunakan data Bapak untuk penyalahgunaan data. Jelas nggak, Pak? ya udah jelas, ya udah lanjut berarti saya buat Iya, laporan. bisa dicatat, Pak. Ya kenapa harus saya catat? Saya udah ini saja, ya Baik, langsung. Pak. Berarti kita blokir aja, Pak, ya.